berapa sih yang pastinya? Apakah benar 20 yang dukung Kak Poci atau hanya klaim semata dari Kak Poci sama tim? 20 tambah 17 37. Berarti di sana banyak cabur jin. Podcaston. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Sesa. Kali ini kita ada kedatangan bintang tamu yang sudah cukup terkenal pastinya di berbagai macam bidang. Namanya Lalu Chandra Yudhistira, tapi lebih dikenal sama Kak Poci. Saya kalau manggil dia Kak Poci. Jadi kebetulan saya sama beliau ini sudah kenal lama. Yang saya kenal dari beliau adalah seorang pekerja seni awalnya, seorang musisi, seorang event organizer. Ya, banyak event-event besar di NTB di hire sama beliau. Tapi belakangan ini Kak Ci, Aca kenapa lebih kenal Kak Poci sebagai seorang politikus sama aktivis ini Kak Ci? Coba latar belakangnya Kak Poci ini gimana nih? Coba kok bisa sekarang terjun ke dunia seperti ini Kak Ci? Jadi begini, seni itu adalah sebagian dari hidup saya, Dek, ya. Politik ini kenapa gitu? Kenapa orang menjadi politikus lalu orang dipertanyakan? Ya, itu yang pertama. Kalau saya secara pribadi, politik ini seni. Kalau saya melihat bahwa bingkai dari politik ini, ketika orang menafsirkan seorang politik ini bicara soal sesuatu hal yang negatif, politik ini ruang lingkupnya besar, deh. Bisa dikatakan seniman, politik juga seni. Nah, politik seni bermain peran, gitu. Ya, itu juga termasuk seni. Jadi unsur seniman saya yang dulu itu, misalkan masuk saya sekarang, istilahnya menjadi sempat dulu pada saat saya ikut legislatif gitu kan. Ya, alhamdulillah, tapi Tuhan berkehendak lain dan saya disuruh lebih concern lagi, lebih menggiat lagi untuk belajar lagi bagaimana ilmu yang lain. Tentunya sampai sekarang saya merasa bahwa apa yang saya dapat di hari ini adalah apa yang saya timba dulu. Jadi alur cerita saya dulu sampai sekarang ini mesti sama satu rentetan. Berbicara dunia kreatif juga seni juga. Ya. Jadi hidup ini nggak bisa jauh dari unsur seni. Nah, seperti itulah. Cuma jadi berbeda ruangnya aja. Berbeda ruang. Jadi seni itu bisa masuk ruangan mana saja dia paling masuk. Seniman itu paling lentur. Dalam berdiskusi, ya? Dalam berpikir, seniman itu paling lentur. Jadi kalau ketika seniman masuk ke dalam dunia politik itu bahaya, dia lebih jago kadang. Enggak sih, bercanda. Jauh lebih jago orang-orang lain. Cuman prinsipnya bahwa saya dengan basically seorang pekerja kreatif, tapi saya dengan dulunya di industri musik ya, dari seni, saya banyak melihat lah satu perubahan. Itu wajar. Saya lihat mungkin Aca sekarang seperti ini, ya kita nggak tahu besok seperti apa. Yang jelas alur itu pasti akan ada rentetan lah. Nggak semata-mata dari dulu kita dari A berubah sampai Z. Itu prosesnya pasti ada dan memang ada jalannya ke arah yang sekarang ini. Tapi maksud saya bukan perbedaan sih, ada hal yang mengejutkan enggak ini ketika terjun politik. Oh, ternyata gini nih politik nih atau gini nih kayak gini. Kalau bicara soal mengejutkan apa enggak, setiap kita memulai sesuatu hal yang baru, otomatis pasti ada tantangan gitu kan. Yang namanya hidup enggak semuanya mungkin apa yang kita pikirkan itu berjalan mulus. Tentunya mungkin ada dinamika proses lah. Ya. Tetapi saya punya prinsip bahwa mulai perubahan itu memang awalnya memang berat, ya. Di tengahnya pasti rusuh nih. Nah, tapi endingnya indah pada waktunya nanti. Ya. Masih aktif bermusik Kak Ci? Oh masih. Saya punya band, Cah. Wah, band saya ada Datu. Sama ada Datu. Masih ada Datu. Masih ada jadwal main. Nah, itu karena dia. Pandemi ya. Karena pandemi. Sekarang juga gitarisnya di Datu si Oyo. Kebetulan lagi baru ngambil S2 di Malaysia. 3 hari kemarin lah berangkat. Lebih kayaknya Kak Ci. Lebih kayak 4 hari. 4 hari yang lalu lah. 4 hari yang lalu si Oyo berangkat ke Malaysia untuk kuliah lagi. Buat studi S2 di Malaysia. Iya, ngambil jurusan musik juga dia. Terus buat IO-nya? Kalau IO kalau saya ya sekarang masih juga, cuman saya lebih ke istilahnya apa ya? Dibilang IO sih iya juga, lebih ke konsultan konsep kali ya. Konsultan konsep. Iya gitu. Tapi saya juga mengharap bahwa banyak juga kawan-kawan saya di event organizer yang kemarin istilahnya
kasihlah peluang buat kawan-kawan yang lain gitu kan. Tetapi namun kita bisa membantu dia untuk menggrab atau mengproduce satu konsep kegiatan, tujuannya apa, goal point-nya apa gitu. Paling saya lebih ke arah sana sih, Cah. Jadi sekarang udah enggak terlalu terjun ke lapangan berarti ya. Ya bisa dibilang begitulah. Ya, lebih sibuk di karir yang baru sekarang. Karir yang baru dan dunia baru. Sebenarnya sama aja. Seperti yang saya bilang, seniman itu lentur, Cah. Mau dibawa kemana-mana aja bicaranya dia enak. Mau dibawa serius dia bisa, mau dibawa lucon dia bisa, apalagi dibawa ngelawak dia paling bisa. Paling gampang ya. Pokoknya seniman itu paling yahut lah. Nah, terus ini kita tahu semua nih, banyak yang kaget mungkin Kaci, banyak yang kaget. Kak Poci tahun 2000 pemilu tahun berapa sih Kaci? Pilkada pemilu 2019 pemilu legislatif Kak Poci daftarin diri jadi anggota DPR provinsi waktu itu. Dapil Lombok Tengah. Iya, Dapil 8. Dapil 8 ya. Dapil 8. Apa latar belakang Kak Poci akhirnya memutuskan sebagai nyalon jadi calon legislatif? Jadi dulu saya melihat bahwa pemuda ini memiliki semua peluang gitu. Menjadi politikus misalnya kita masuk di satu partai gitu, kita ikut legislatif, itu bukan memandang umur sebenarnya. Melainkan kenapa saya ikut nyalon pada saat itu, saya melihat bahwa yang pertama saya ingin membuktikan bahwa yang muda itu sebenarnya bisa berkreasi dalam bidang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, peluang itu ada ketika kita membuka dan berani. Jadi mindset orang ya, pertama ketika berbicara soal legislatif pada saat itu, mohon maaf kita buka aja nih belak-belakan, kita bicara money politik dan lain sebagainya gitu. Dan itu yang pola itu secara tidak langsung banyak kita temui di lapangan. Tetapi pada saat saya dulu 2019 itu saya coba instrumen baru nih. Saya coba anak muda berpikir bagaimana cara kita mengolah peluang-peluang yang ada di daerah kita. Saya coba bedah ini, saya coba diskusi soal ini. Nah, ternyata mereka tertarik juga. Hatta apa yang saya hajatkan itu tidak sampai, tetapi saya membuat satu paradigma baru untuk kawan-kawan muda adalah ini peluang besar yang harus kita tangkap gitu. Tidak semata-mata kita menjadi pemuda lalu kita hanya sekedar hura-hura, diam, duduk, manis dan lain sebagainya. Ini peluang besar nantinya. Ketika ada keterwakilan kita yang duduk di sana, otomatis pola pikirnya dia dan cara sudut pandangnya dia bisalah kita ajak bicara. Misalnya kayak Aca nih, kayak sama Kak Poci kan, "Hai Kak, gimana nih?" Nah, itulah. Itu enaknya. Itu enak seperti itu. Tetapi tetapi mohon maaf, bukan kita berbicara soal yang tua lalu kita enggak. Itu sama. Cuman saya sekali lagi bahwa kawan-kawan muda nih ayolah gitu. Jangan terlalu apatis soal politik ini. Politik ini enak kok, seni kok ini. Jangan terlalu berpikir bahwa politik ini sesuatu hal yang tabu, serem, jahat. Enggak, sebenarnya politik ini santai lah, santai. Saya berharap kawan-kawan muda ini rubah pola pikir kita, mindset kita dengan dunia politik. Kalau misalkan politik ini barang baik, barang suci, ketika barang ini dipegang oleh sesuatu hal yang mohon maaf ya kan, di tangan pendekar berwatak jahat, baru dia bicara kita soal black politik. Iya, kalau seandainya orangnya pendekar berwatak bagus, ya politik ini barang bagus. Istilahnya politik ini hanya sekedar wadah yang bagus, tapi karena terlalu banyak pikiran negatif, jadi kita memandangnya negatif. Sebenarnya enggak kok. Saya berpikirnya bahwa politik ini wadah untuk kita berprestasi dan berkarya. Gitu aja sih, Dek. Dan lumayan juga Kak Poci dapat suara kayak waktu 10 ribuan kalau nggak salah Kak Poci ya? Nggak nyampe 10 ribu. Tapi alhamdulillah ya. Saya bisa membantu saya punya saudara separtean untuk dapat duduk di satu kursi. Ya lumayan lah. Tapi untuk awal sangat bagus lah. Sangat menggemparkan. Soalnya betul-betul itu suatu hal yang mengejutkan sih buat sebagian orang, apalagi yang kenal Kak Poci, yang ya kalau tahu dulu Kak Poci kayak gimana SMA ya, karena saya dari beliau SMA saya masih SMP kelas 1 atau SD kelas 6. Saya tahu betul beliau seperti apa, sekolahnya seperti apa, kehidupan sehari-harinya seperti apa. Karena beliau sering tinggal di rumah, nginep di rumah. Saya makan tidur di rumahnya aja dulu. Jadi Kak Poci hidup di dunia politik sekarang itu, wah ini bukan Kak Poci banget buat saya secara pribadi. Enggak. Jadi gini, saya sebenarnya secara tidak langsung almarhum maminya Aca, jujur saja saya dari
berapa tahun saya kurang lebih hampir 7 tahunan lah saya tinggal di rumahnya Aca. Saya banyak belajar di almarhum juga bagaimana cara beliau mendidik kami anak-anaknya dan sampai sekarang. Saya banyak belajar lah di beliau almarhum. Ya, alhamdulillah. Dan itulah yang membuat kami kenapa sampai sekarang ini seperti ini, Ca. Jadi didikan beliau itu secara tidak langsung, Ca. Makanya Kak Poci di sini. Alhamdulillah bermanfaat untuk orang lain. Nah, ya, itu. Sayangnya saya tidak berminat di situ. Ya, mungkin untuk sekarang tidak berminat lah untuk sekarang. Jadi lebih baik kayak gini sudah. Betul. Kita bertukar ilmu, berdiskusi dengan cara seperti ini aja lebih baik. Ada hal yang menarik lagi tentang Kak Poci akhir-akhir ini, baru-baru ini. Sebenarnya ini jadi poin kita sebenarnya ngobrol di sini, Kak Ci. Kita sudah tahu Kak Poci sebagai latar belakangnya sebagai apa, dulunya awalnya sebagai seorang musisi, pekerja seni, sekarang dulu aktif di event organizer, terjun ke dunia politik, nyalek, sekarang pernah nyalek jadi anggota dewan, terus aktif jadi tim sukses beberapa calon yang didukung oleh partainya Kak Poci, PDI Perjuangan. Akhir-akhir ini ada berita tentang Kak Poci yang sangat viral nih. Nah, kebetulan tentang pemilihan ketua KONI. Ya, itu beberapa bulan yang lalu rame nih, sempat rame beberapa kali saya baca di Facebook, di berita-berita online, sempat diundur. Akhirnya tanggal 25 ya, 25 kemarin. 25 Maret kemarin itu pemilihan Muskorkap ya. Musyawarah Olahraga Kabupaten di Kute kalau nggak salah. Kak Poci mencalonkan diri sebagai ketua KONI. Nah, sebelum kita tanya ke sana, apa nih alasan Kak Poci mau sekarang? Kenapa memilih ketua KONI jadi wadah ya Kak Poci untuk mengabdi sekarang? Jadi gini, ini sebenarnya prosesnya panjang, bukan semata-mata seujuk-ujuk saya langsung nyalon, enggak gitu. Karena prinsipnya KONI ini adalah ada karena cabang olahraga, gitu kan? Proses awal terkait masalah KONI kita bahas dulu nih sama kawan-kawan. Ada di internal saya menyatakan ini ada KONI, akan ada pemilihan ketua umum KONI Kabupaten Lombok Tengah. Ayo siapa yang kiranya yang bisa menakodai nanti gitu, dan melihat peluang-peluang besar yang ada di KONI untuk prestasi memberikan prestasi yang terbaik untuk Lombok Tengah ya. Jadi godokan ini tersebut nggak semata-mata karena saya sendiri mau nyalon, jauh itu. Nah, jadi saya bahas dulu, ada beberapa nama yang diusungkan. Ini gimana? Kita coba tawarkan ini. Kebetulan beliau salah satu tokoh juga, tokoh muda yang saya sangat kagumi ya. Nah, dia ditanya bagaimana, akhirnya bilang kayaknya sepertinya dengan masih ada kesibukan. Jadi dia bilang nanti dulu gitu. Kita coba nama yang satuan. Ini bagaimana? Gini kita godok lagi. Sepertinya belum tepat gitu. Akhirnya ending ini waktu itu dipanggil lah saya gitu. Dipanggil, bagaimana kalau seandainya begini? Ini kita melihat peluang Mandalika yang sangat luar biasa untuk kedepannya. Oke, saya sepakat kalau memang saya didukung oleh kawan-kawan semua, coba di istiharoh dulu saya, jangan mengambil keputusan yang langsung mendadak dan sampai nanti akhirnya ini menjadi suatu yang merugikan buat saya dan buat kita semua. Nah, setelah itu prosesnya bahwa saya coba ketok palu, beberapa kawan-kawan cabang olahraga yang ada di Kabupaten Lombok Tengah berkumpul. Nah, saya cobalah presentasi di situ. Presentasi dalam artian Mandalika ini bola besar, Pak. Mandalika ini memiliki magnet yang sangat luar biasa. Nah, saya berikan satu pemikiran baru bahwa cabang olahraga di Kabupaten Lombok Tengah ya, ini memiliki potensi untuk memberikan prestasi di Kabupaten Lombok Tengah. Yang namanya pola pelatihan atlet dan lain sebagainya, saya rasa kawan-kawan atlet itu lebih paham pola bagaimana untuk melatih, memberikan prestasi di bidangnya. Nah, sekarang saya melihat bahwa coba KONI kita perluas lagi ya. Kita perluas lagi ruang lingkupnya. Oke lah, dibilang pembinaan atlet dia harus bagus, prestasinya harus bagus. Nah, melainkan sekarang karena kita di Lombok Tengah ini berada dalam satu kabupaten yang menjadi destinasi super prioritas Indonesia dan itu masuk 5 besar, Cak. Nah, peluang ini yang harus kita lihat gitu. Jadi saya presentasi ke kawan-kawan bahwa semakin banyak event olahraga yang dibuat oleh Kabupaten Lombok Tengah ya, itu menjadi satu olahan untuk untuk pelatihan atlet-atlet kita ke depannya gitu. Jadi
Mandalika ini magnetnya sangat luar biasa. Contoh ada beberapa event yang dulu yang pernah saya Kerjakan. yang pernah saya kerjakan itu contoh kayak event sepeda, lari dan lain sebagainya. Itu gila, hampir ribuan loh, ribuan orang yang hadir. Nah, apalagi di masa-masa pasca pandemi ya, sekarang kita lihat satu-satunya kegiatan yang paling bisa kita lakukan adalah olahraga. Dan di sini KONI ini memiliki peluang besar untuk ini. Nah, itulah saya lihat. Saya bilang bahwa di kawan-kawan cabur saya bicara sekarang oke, kita punya tugas untuk bagaimana mencetak atlet dan mendapat emas di beberapa turnamen. Sekarang kita perluas lagi. Ketika nanti saya yang orang event organizer, ya saya yang pekerja kreatif, diterima oleh kawan-kawan cabur, presentasi saya ini bisa menjadi satu kekuatan baru untuk KONI Kabupaten Lombok Tengah, ya mari kita sama-sama berjuang, saya bilang begitu. Tetapi kalau nanti pola saya ini memang agak berat ya untuk menjadi satu kekuatan baru, ya mari kita pertimbangkan. Dan tentunya semua akan saya serahkan ke cabur. Karena secara pemilihan ketua umum ini ada di cabur-cabur. Ketika cabur tidak memilih maka tidak terjadi. Siapapun itu, mau dia saya atau siapa, nggak mungkin. Karena hakikatnya adalah cabur inilah yang memiliki kekuasaan untuk membentuk KONI yang ada di kabupaten maupun provinsi yang ada di Indonesia. Berarti cabur yang memiliki KONI, bukan KONI yang memiliki cabur. Cabur yang memiliki KONI, jangan dibalik. Karena KONI ini ada karena cabur. Kalau kandinya nggak ada cabur, mana ada KONI. Betul. Iya, begitu. Nah, terus akhir-akhir ini bukan akhir-akhir ini ya, sampai sekarang sih ini ada saya ngumpulin Kaci, ada sekitar 17 artikel, bahkan kurang lebih lah 17 artikel berita tentang KONI ini. Semuanya beritanya sama Kaci, semuanya beritanya sama. Dari Kapoci dan kawan-kawan cabur yang lain mengajukan mosi tidak percaya, walkout dari arena Muskor Cup, terus aklamasinya saudara Samsul Komar dari pemilihan ketua KONI. Itu gimana kronologisnya Keci? Ada yang katanya cabur yang tidak bisa ada cabur yang tidak diverifikasi, ada cabur yang tidak diakui, ada yang pernah saya bilang 34 cabur, ada yang terakhir bilang 29 cabur. Nah, ini simpang siur berita ini Keci. Boleh diceritain nih kira-kira kronologisnya kayak gimana ketika di lapangan? Jadi gini, kita ada 30 cabur ya. Iya. 30 cabur. Ada 32 sorry. Tetapi karena 2 cabur ini dikatakan baru, jadi kita kalau nggak salah tuh ada 30 lah. 30 cabur. Terakhir kemarin pada saat Muskor Cup kita ada 29 cabur. 29 cabur. Jadi proses untuk menjadi seorang ketua umum KONI Kabupaten Lombok Tengah yang pertama adalah syarat ya. Syaratnya menjadi kepengurusan KONI. Ya. Yang kedua menjadi aktif kepengurusan di cabang olahraga ya di kabupaten kota menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ya. Nah, pada saat itu saya ada Hatibi, ada Fawas, ada Samsul Komar ya ikut juga mungkin meramaikan ya. Oke. Pertama dibukalah syarat pendaftaran oleh panitia tim verifikasi. Oke, dibuka, dipublikasikan di koran. Pada saat tersebut kalau nggak salah di satu media cetak yang besar ya, satu media cetak besar yang ada di NTB waktu itu. Di sana dipublikasikan bahwa syarat menjadi ketua umum KONI A B B C C sampai yang boleh menjadi ketua umum KONI hanya ketua, sekretaris dan bendahara. Ya. Oke, kita sampai di sana. Tentunya ada persyaratan juga memiliki minimal 10 rekom dari cabang olahraga yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Oke. 10 rekom nih. 10 rekom. Siap. Nah, setelah itu saya daftar lah dengan beberapa proses. Alhamdulillah kalau nggak salah itu ada 18 cabang olahraga yang dukung saya. Yang sudah dapat surat dukungan. Ya, yang mendukung saya alhamdulillah pada saat itu dan saya mendaftarkanlah ke panitia. Ya. Saya daftar, prosesnya katanya waktu itu paling telat tanggal 20, tentunya mundur lagi, banyak sekali gonjang-ganjingnya ini barang. Tapi prinsipnya sekali lagi saya bilang ketika ini kemauan cabur ya nggak bisa kita pungkiri. Karena bagaimanapun bahwa sekali lagi cabur ini yang memiliki kepentingan untuk KONI, bukan kepentingan perorangan dan lain sebagainya. Kalau cabur berbicara A ya A,
Karena kan kepentingan KONI ini ada di suaranya ada di cabur seperti sampaikan tadi KONI ini tidak akan terbentuk karena tidak ada cabur. Tidak ada cabur. Ya. Oke, simpul pada saat itu yang mendaftar di KONI itu ada 3 calon, saya, terus ada Hatibi. Sama ada Samsul Komar. Ya. Singkat cerita, bla 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 sampai akhirnya mengerucut. Nah, mengerucut nih mengerucut bahwa kami ada kesepakatan ya beberapa cabur kesepakatan, alhamdulillah sudah ketemu jalan tengahnya, mengerucut menjadi 2 calon. 2 calon. Ya, saya dan Samsul Komar. Iya. Ya, sampai tanggal 25 Maret kemarin. Proses demi proses banyak sekali uluran waktu, apa istilahnya pembahasan dan lain sebagainya. Kalau saya sih santai aja karena saya berprinsip bahwa saya balik lagi apapun itu keputusannya itu ada di cabur. Ada di cabur. Ya, bukan ada di siapa-siapa, bukan saya di panitianya, bukan. Nah, pada saat proses Musorkap kemarin 25 Maret kemarin ini berjalan awalnya sesuai rencana. Ya. Jadi ada 5 cabang olahraga yang dikatakan oleh panitia menyatakan bahwa ini diskors atau dieliminasi bahasanya. Ya. Tapi ini ya lucu menurut saya, baru kali ini ada KONI yang mengeliminasi cabornya. Ya, tapi saya nggak masalah lah, itu saya nggak tahu apakah dan ada apa gitu kan. Ini ada 5 cabang olahraga yang dieliminasi. Yang pertama terkait masalah SK bahasanya. Yang kedua ada cabur yang yang dalam proses pembentukan SK ini ada penyimpangan syarat dan lain sebagainya sampai ada yang dilaporkan polisi. Ini saya baru ya itu ya termasuk dari cabur Kapoci sendiri kan. Iya, ini cabur saya. Poli cabur saya dilaporkan palsu katanya. Saya cabur saya, ketua saya dilaporkan polisi. Jadi kan saya ini baru kali ini, mungkin dulu pernah ada seorang anak melaporkan ibunya. Kali ini kebalik, seorang ibu melaporkan anaknya. Karena kon ini ibunya, cabur ini anaknya. Ya tapi ya enggak masalah lah gitu. Akhirnya jadi agak sedikit lucu aja gitu. Ya sudahlah, dengan hal-hal tersebut 5 cabur tersebut pada saat Musorkap kemarin didiskusi lah di sana. Ada KONI provinsi yang menjadi penengah. Oke, waktu itu kita voting karena prinsipnya ketika KONI tidak mengerucut atau menyimpulkan satu permasalahan lalu voting di sana. Ya, oke. Jadi 24 cabur yang masuk pertama itu sempat diskusi di sana, bermusyawarah. Ya, bermusyawarah bagaimana caranya biar semua kita ini satu anggota kok. Kita ini satu badan. Ngapain yang harus ada eliminasi sesama kita? Istilahnya kita satu keluarga, boleh dong adik bicara sama kakak. Ketika nanti adiknya salah, kakak bilang, "Adik, kamu salah begini, Nak." Dek gitu. Nanti coba kamu lengkapi nanti biar bagaimana cara kamu menjadi bagus. Nah, itu prinsipnya. Karena KONI ini sama caburnya satu keluarga. Gitu. Kalau kita berbicara tertib administrasi, saya rasa ya ini bisa dibicarakan, maksudnya bicarakan kita ketemu tiap hari, terus bisa komunikasi by phone kalau misalkan kekurangan dan lain sebagainya. Kalau kita berbicara tertib administrasi, ini sudah banyak hal ketimpangan sebenarnya kalau berbicara ini. Nah, akhirnya pada saat 25 Maret kemarin votinglah 24 cabur ini. Voting apakah 5 cabur ini boleh mengikuti Musorkap apa tidak. Akhirnya provinsi menjadi juri penengah waktu itu. Provinsi mengatakan voting saja. Votinglah terus. Setelah voting, alhamdulillah 5 cabur ini bisa ikut dalam Musorkap 25 Maret tersebut. Memiliki hak suara. Ya. Jadinya totalnya ada 29 ya, 29 cabur. Masuklah kita semua. Nah, diskusilah soal ini Musorkap, bahwa buka sidang dan lain sebagainya. Nah, pada saat tersebut pimpinan sidang itu Pak Yul ya itu Pak Yul pada saat itu diskors. Nah, skorsnya saya masih ingat sekali menjelas dengan pembahasan. Kita skor 10 menit. Waktu itu sholat asar. Kita skor 10 menit. Selesai di voting ya. 29 dari 24 cabur jadi 29. Kita istirahat, kita sholat asar. Itu sekitar jam 5 masuk lagi. Nah, pada saat kita masuk, panitia nggak ada. Pimpinan sidang nggak ada juga. Lama alot dah.
Nah terus sekitar 5:30 provinsi udah masuk di sana. Nah sekitar 5:30 pimpinan sidang masuk. Tadi saya sudah bilang saya skor sampai maghrib awalnya. Iya. Tapi mengapa kok sampai maghrib, kan tadi perjanjiannya 10 menit. Akhirnya enggak, ini saya ketok sekali lagi, kita skor sampai maghrib, diketok lah pimpinan sidang. Akhirnya KONI provinsi pulang. Oke. Pulang pada saat itu. Nah oke lah ya kami manut-manut aja ya karena pimpinan sidang gitu. Oke, sampai jam habis maghrib masih belum masuk. Aduh, kok lama ini. Akhirnya kalau nggak salah sekitar jam 8 itu, jam 8. Habis sisa berarti. Ya habis sisa, yang awalnya habis maghrib molor jadi habis isya jadinya. Masuk, ya kita mulai sidang kedua. Nah, pada saat itu pimpinan sidang membaca PO, peraturan organisasi ya. Membaca PO bla bla bla, dan ada satu hal yang kaget menurut saya. Pada saat dibacakan PO tersebut, di sana dinyatakan yang boleh menjadi ketua umum hanya ketua dan sekretaris. Ya, bendahara hilang. Karena di sebelumnya diinformasikan di media ada bendahara. Bendahara tersebut ada. Saya interupsi dong. Pimpinan saya mohon izin. Kenapa ini ya? PO ini berubah. Dia bilang, "Oh, ini kami tidak tahu, ini tim verifikasi." Ya tidak mungkin tim verifikasi tidak memberikan informasi ini terhadap pimpinan sidang SC. Ya kan? Oh, ini gini. Yuk, saya bilang dipublikasikan pada saat tim verifikasi memberikan info itu sudah dipublikasikan di media lokal dan ada pembahasan ya, menurut saya pimpinan sidang tidak lah di sana. Maksudnya ada jawaban yang sangat tidak fair. Ya, mengatakan bahwa saya tidak tahu. Nah, ini kan lucu. Jawaban tidak tahu ini tanpa ada rasionalisasi yang jelas. Saya tidak tahu koran apa itu. Begitu. Ya oke lah, saya bilang. Jadi saya ketawa. Apakah karena saya menjadi bendahara lalu saya mendapat sudah merasa nih. Mungkin gara-gara saya bendahara. Iya, saya kan bendahara PBVSI. Iya, Lombok Tengah, mencalonkan diri sebagai ketua umum ya. Pada saat itu ada 2 kandidat yang muncul. Samsul Kormar dan saya. Saya mendapat berapa? 19 rekom. Iya. Nah, bisa tahu lah, kawan-kawan bisa menilai sendiri lah tersebut. Ya ada apa ini? Kenapa PO ini bisa berubah? Dan satu, secara ADART yang namanya tatip itu diberikan kepada semua cabur 7 hari sebelum dilaksanakan musorkap. Dan kami cabur tidak menerima apa itu tatip. Tatip sidang tidak dibagikan. Tidak dibagikan, harusnya secara ADART 7 hari. 7 hari. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa PO itu bisa berubah pada hari H tersebut? Saya sudah pegang PO. Karena ini pengumuman peraturan organisasi ya, namanya saya calon harus saya belajar dong, saya pelajari betul ini. Nah, saya pegang PO dan waktu itu pada proses di musorkap itu menjadi debatable. Ini kok bisa berubah ini? Saya bilang, wah enggak, ini memang saya tidak tahu dan ini menjadi keputusan saya sekarang. Ini yang disahkan. Ya ini kan ada kejanggalan. Menurut Kapolri ini ada kejanggalan berarti. Bukan kejanggalan, ini lucu. Oh ya. Bukan kejanggalan, ini lucu menurut saya. Oke lah, saya bilang, ya salah. Tapi nggak apa-apa. Akhirnya kita pertegas lagi, itu tidak mungkin. PO ini kenapa bisa berubah? Pertanyaan saya dan kawan-kawan yang lain ini. Ini enggak, ini sudahlah. Ini tidak akan pernah ketemu endingnya. Betul. Ya kan? Ketika kita debat, ini akan menjadi debat istilah kata. Kenapa PO ini bisa berubah? Untung dia tutup. Milih-milih aku. Ini kan bahaya. Kasarnya seperti itu. Ya udahlah. Akhirnya daripada ini tidak pernah ketemu jalan tengahnya, kami mengambil sikap walk out. Berarti walk out yang Kapolri ambil dengan beberapa cabur itu kalau di berita sih tertulis 20 cabur. Betul. 20 cabur. Itu keluar latar belakangnya adalah pedoman organisasi yang awalnya banyak, bukan itu saja. Salah satunya itu. Puncaknya di sana. Puncaknya di sana. Berarti setelah PO itu berubah, tentang bendaharnya hilang, jadi syaratnya. Akhirnya Kapolri dan 20 cabur lain memutuskan untuk walk out dari arena. Betul. Nah, itulah yang membuat kami, ada apa sih gitu. Kalau memang sudahlah, istilahnya namanya olahraga ini, jiwa sportivitas itu harus kita junjung tinggi. Jangan sampai olahraga ini menjadi korban, ada kepentingan dan lain-lain sebagainya. Prinsipnya adalah ketika ingin menjadi ketua umum KONI Kabupaten Lombok Tengah, ketika cabur memberikan kita mandat kepada ketua umum tersebut, istilahnya nanti oke lah, kalau memang ada apa, silahkan cabur memilih gitu. Di voting boleh, tetapi ini tidak sampai di sana.
Karena mohon Iya. maaf istilahnya saya pribadi saya merasa yo ini PU kok bisa dirubah gitu kan, ini ada lucu gitu. Iya, iya, iya. Ya udah akhirnya kesepakatan saya dan kawan-kawan cabur mengatakan diri walkout. Ini ada satu ganjel ini. Satu hal yang ganjel waktu itu. Sampai harusnya musyawarah ini dilakukan secara voting, ya nggak mungkin nggak ngampe jalan, nggak apa istilahnya, nggak pasti nggak akan terjadi voting.